Oke, teman-teman, kita mulai kuliahnya ya. Oke, sudah ada 19 mahasiswa bergabung. Saya cek dulu ya, bentar. Oke, untuk total mahasiswa sebenarnya ada 26. Ini sudah ada 16, ada 17 yang hadir. Langsung saja, ini saya di lab vokasi ya. Kalau nanti terputus di tengah, saya mohon maaf karena memang koneksinya baru buruk di sekolah vokasi. Langsung saja, sebelum kuliah dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pastikan semua mahasiswa yang gabung di Google Meet ini sudah absensi di SPADA. Maaf, di OCW. Nah, ini kebalik-balik. Dimaklumi ya, karena sudah siang, mulai ngantuk ya, apalagi dalam posisi puasa. Walaupun puasa tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Yang jelas ngantuk gitu aja. Oke teman-teman, di pertemuan 1 sampai 7 kita sudah belajar bagaimana merancang desain UX. Kemudian di pertemuan 9 sampai seterusnya, kalau saja maksudnya. Di pertemuan 9 sampai seterusnya sampai selesai, kita akan merancang web dengan bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, kita nanti akan menggunakan HTML. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan CSS. Sedangkan aplikasi yang digunakan untuk mengetik, sebenarnya pakai Notepad pun bisa. Menyarankan kalian download Sublime Text 3 ya. Terus kemudian di pertemuan 8 kemarin tentunya Anda sudah mengikuti UAS. Untuk UAS-nya sudah saya koreksi beberapa, belum selesai. Nanti insya Allah di dalam minggu ini atau di akhir minggu ini rekap dan nilai akan saya tampilkan. Jadi nanti kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang masih kurang tugasnya, nanti bisa menyusul melengkapi tugas. Oke, langsung saja. Tadi sudah saya kirim ya, 2 file. Itu terutama yang modul, itu adalah panduan kita untuk kuliah web design. Di situ sudah ada skrip-skrip yang harus kita pelajari supaya sebuah website bisa diakses melalui browser. Oke, kita runtutkan kuliahnya. Saya share screen ya. Oke, jadi apa sih yang harus Anda siapkan? Yang pertama, Anda masuk ini, sublimetext.com. Nah, nanti kalau sudah masuk Sublime Text seperti ini adalah aplikasi yang nanti akan kita pakai untuk pengetikan formatnya. Nanti Anda klik download, terus dicari version build 3 ya, 3 titik berapa terserah. Nanti disesuaikan Anda pakai Apple atau OS X atau Windows. Di sini untuk yang portable, jadi nggak perlu diinstal, cukup langsung plug and play. Kemudian ada versi Windows 64 bit, ada Linux ya. Nah, nanti disesuaikan. Kalau 32 bit gimana ya? Cari aja di sini, nanti di-download. Ya, nanti di-download terus diinstal, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah tampilan dari Sublime. Ya, unregister ya. Oke, ini untuk aplikasi yang kita gunakan. Kemudian Anda silahkan nanti masuk di
Spada, mana tadi spadanya? Jadi aku udah buka Spada ya, tak buka lagi. Spada nanti dicari di pertemuan 9, di situ memang belum komplit, hanya saya tampilkan. Nah ini pada pertemuan 9 ini modul desain web ini tadi sudah saya share di grup WA. Oke, nanti silahkan di-download. Terus materi yang PowerPoint tadi juga sudah saya kirim. Nah, kita akan berkenalan dengan HTML. Jadi untuk sejarahnya ini tidak akan saya ulas dengan detail karena target saya bukan Anda mengetahui sejarahnya, tapi Anda bisa merancangnya. Ya. Jadi untuk sejarah singkatnya, untuk sejarah singkat internet itu memang sangat menarik ya untuk dibaca. Kalau kalian membaca resensi di beberapa sumber online maupun offline itu dimulai dari 1969, yaitu ada proyek militer yaitu APRA ya, atau sering disebut ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana sistem tersebut adalah sistem komunikasi di medan pertempuran. Bagaimana cara berkomunikasi antara prajurit di lapangan dengan komando dalam sebuah pertempuran. Kalau dulu pakai sandi, kemudian pakai telegram dan lain sebagainya, itu sudah bisa dibajak. Maka perlu sistem baru bagaimana berkomunikasinya. Maka di situ salah satunya proyeknya adalah hardware dan software komputer berbasis Unix, UNIX. Nah, terus berkembangnya waktu, kemudian sampailah pada seorang riset atau peneliti yaitu Berners-Lee, ya. Ya, jadi namanya itu menarik sekali, namanya Sir Tim Berners-Lee. Jadi dia adalah orang Inggris, kemudian dia dinobatkan sebagai bapak internet dunia. Beliaulah yang menemukan WWW atau WWW atau World Wide Web. Dan setelah dia menemukan, itu baiknya adalah dia tidak mematenkan, sehingga internet bisa digunakan bebas sampai saat ini. Seumpama Berners-Lee ini ketika menemukan kok dia mematenkan, tentunya internet tidak akan tumbuh bebas seperti saat ini, dan kita mungkin tidak akan bisa berbicara langsung melewati media Zoom maupun Google Meet seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penemuan dari Berners-Lee. Kemudian dalam pengenalan HTML, di situ ada beberapa istilah, ada World Wide Web. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. Nah, kemudian di situ setelah ada WWW, ada protokol, standar, aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer network atau Hypertext Transfer Protocol atau sering disebut HTTP. Nah, terus dalam pengalamatan biasanya WWW memiliki urutan pertama alamat web yaitu URL. Jadi WWW itu address pertama, menandakan bahwa di situ adalah situs internet, kemudian dilanjutkan URL atau Uniform Resource Locator yang digunakan sebagai standar alamat internet. Kemudian agar dokumen bisa diakses oleh siapa saja, maka diperlukan HTML. Dan di sini HTML fungsinya adalah untuk membuat dokumennya. Nah, kita akan lebih fokus pada pemrograman, yaitu tentang HTML atau sering disebut Hypertext Markup Language, merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web
yang bisa Anda lakukan dengan HTML yaitu mengontrol tampilan di halaman webpage dan kontennya, kemudian mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia, kemudian membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, kemudian mendapatkan objek-objek seperti image, audio, video, juga Java applet dalam dokumen HTML. Kemudian HTML ini hanya bisa berjalan di browser. Nah, di sini ada istilah browser dan editor, di mana browser merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menerjemahkan tak-tak HTML menjadi halaman web. Browser sering digunakan, yang biasa digunakan di sini ada Internet Explorer, kemudian ada Netscape, ada Navigator, kemudian kalau sekarang ini ada Google Chrome, kemudian ada Opera, terus ada Firefox, kemudian kalau di OS X atau Apple itu biasanya pakai Safari. Kemudian untuk editor, jadi editor di sini adalah software untuk membuat programnya atau source code-nya. Program yang digunakan untuk membuat dokumen HTML banyak sekali. Di sini ada HTML editor, kemudian ada front page. Sekarang sudah nggak ada front page, sudah mati softwarenya, sudah tidak diproduksi lagi. Yang masih hidup itu seperti Dreamweaver, Notepad, kemudian ada Sublime X, Sublime 3, kemudian masih banyak lagi. Nanti kita cari atau kita coba satu persatu software editornya. Tetapi secara umum dan default itu biasanya menggunakan Notepad. Ya. Nah, sorry, saya tambahan sedikit. Ketika kita menggunakan Notepad, maka kode-kode harus kita tulis secara detail. Tetapi kalau kita pakai Sublime Text, itu kita mungkin bisa mengetik 2 atau 3 karakter dari skripnya. Kalau kita kadang kan lupa ya, karena barisnya skrip itu bisa ribuan kalau kita membuat sebuah website. Maka dengan bantuan Sublime Text, nanti kita baru mengetikkan 2 atau 3 karakter, itu autocomplete di belakangnya. Jadi skrip apa yang hendak kita tulis itu langsung dilengkapi langsung oleh sistem. Itu keenakan ya, mempermudah kita dalam membuat sebuah website. Nah, langsung saja di sini ada tag HTML basic ya. Oke, akan saya praktekkan saja. Ini nanti, nah ini, bentar. Nah, di HTML itu ada HTML, jadi teks HTML itu berpasangan, jadi ada HTML pembuka, itu tandanya seperti ini, HTML, jadi di sini ada, ini bukan kurung buka ya, ini tanda siku ya, lebih besar, lebih kecil. Susunannya adalah HTML, kemudian ditutup HTML. Jadi ini berarti satu sistem HTML. Nah, tag penutup itu tandanya ada garis miring di sini. Kemudian di sebelah sini setelah HTML ada head, ada title. Di sini title pembuka, title penutup, ini head pembuka, di sini head penutup. Kemudian ada body. Kemudian ada isi atau paragraf P itu, kemudian di sini ada body menutup dan HTML. Oke, saya praktekkan biar paham. Nah, jadi contoh ini ya, tampilan website ini, Spada ini ya. Jadi title itu adalah tulisan yang di sini, tampil di atas bagian browser. Ini kan kita pakai browser Chrome. Nah, satu HTML dasar Spada UNS-AC.id. Nah, ini namanya title. Kemudian informasi apapun yang ada di dalam tengah-tengah dari sebuah browser, di tengah-tengah ini namanya body.
ini body ini namanya. Terus di sini namanya address. Nah, ingat-ingat di sini adalah title. Sorry, tak ulangi. Ini yang aktif ini ya, download Sublime Text ya, atau Sublime Text itu ya. Saya ulangi, di sini namanya title. Jadi di atas semua ini namanya title semuanya. Kemudian di sini adalah URL atau alamat. Kemudian yang di bagian sini semuanya keseluruhan yang di tengah-tengah ini namanya body. Oke, saya akan mencoba menggunakan Sublime Text. Jadi setelah Anda membuat Sublime Text seperti ini, apa yang harus Anda lakukan adalah memberi nama dulu. Caranya file, kemudian save as. Nah, contoh saya mau nyimpen, tak taruh desktop biar carinya gampang ya. Saya bikin folder, namanya pemrograman HTML. Nah, semua file latihan HTML akan saya simpan di sini. Terus kita kasih nama filenya, latihan 1. Latihan 1, kemudian ditulis HTML. Dipilih ini. Save as type-nya dipilih HTML, di save. Nah, kalau sudah, nanti tinggal kita tuliskan HTML. Bentar, ini kok harusnya autocomplete. Bentar, ini masih belum selesai. Oke. Yaudah, karena ini atau mungkin softwarenya perlu diupdate ya ini ya. HTML, kemudian biasanya di sini head. Ini saya ketikkan aja walaupun nggak autocomplete, nanti kita coba setelah proses ini selesai ya. Head, kemudian biasanya ada title. Nah, kemudian di sini kita contohkan latihan 1 HTML. Ini setelah, jadi ini nanti akan tampil di bagian atas ini. Berarti ini di penutup title. Terus penutup head. Kemudian langsung masuk body. Nah, ini sangat kata-kata yang sangat familiar bagi seorang programmer. Body penutup, kemudian HTML penutup. Kalau sudah, kita save saja. Mungkin perlu HTML seperti ini. Kita coba lagi. Nah, benar, berarti tadi ketika nyimpen harus ditulis latihan 1.html. Ya, jadi ini harusnya autocomplete. Nah, untuk melihatnya teman-teman kita di save dulu ya. Nah, untuk melihatnya di sini. Tadi yang ini ya, yang bawah ini yang saya bikin. Kita klik 2 kali untuk melihat tampilannya. Nah, ini latihan 1 kita. Nih, jadi saya perlihatkan, saya tunjukkan. Jadi latihan 1.html ini ya bagian title, ini masuk di sini. Kemudian di sini hello world. Nah, ini di body masuk di sini. Nah, ini untuk latihan 1. Kemudian kita coba lagi membuat latihan tentang format teks. Contoh ini.
new file, kemudian kita save as dulu. Kita kasih nama format text, text.html. Kemudian all filenya dipilih HTML. Nah, kita klik save. Nah, tulis saja HTML. Nah, ini yang saya maksud tadi autocomplete ya. Tinggal dipanah seperti ini, tulis H, tinggal dicari HTML. Nah, otomatis semuanya akan masuk secara otomatis. Kita tidak perlu mengetik satu persatu. Nah, kita tinggal menambahkan title, dikasih format text. Kemudian kita bikin aja cetak miring, cetak tebal, garis bawah. Nah, cara memformatnya nanti di modul ada ya. Ini karena saya sudah hafal ya, agak sedikit sombong, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau cetak miring itu italik, berarti I. Nah, di sini I penutup. Nah, ditulis, jadi untuk mengetik tak penutupnya tinggal simbol lebih besar, kemudian garis miring, akan dikompleti sendiri. Kemudian untuk cetak tebal itu bold, pakai B. Nah, terus di sini sama, tinggal garis miring dilengkapi sendiri. Kemudian kalau garis bawah ada underline. Ini sama, tinggal nah ini sudah kita tambah contoh di atasnya, belajar format teks dengan HTML. Seperti ini ya, kalau sudah tinggal file, save. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Nah, ini format teks ini klik 2 kali. Nah, ini belajar dengan format teks dengan HTML, cetak miring, cetak tebal, garis bawah. Yang jadi pertanyaan di sini kita menulisnya kan enter ya, jadi ke bawah. Tapi di sini nulisnya ke samping secara vertikal, secara horizontal. Padahal ingin kita teksnya diatur secara vertikal ya, per baris. Nah, di sini HTML tidak akan, walaupun Anda menulisnya ini ke bawah terus ya, itu tidak akan dikenali. Maka untuk pindah baris itu ada tag khusus yang namanya BR. Nah, kita tambahkan BR di sini. BR. Nah, atau singkatan dari break rule, atau break itu berhenti, rule itu garis, garis berhenti. Atau bahasa Indonesianya adalah pindah baris. Nah, ini tinggal di BR. Nah, kita lihat ya, kita save. Kita lihat efeknya. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini salah satu kita belajarnya memang dari yang paling mudah. Nanti kita step by step. Kita nanti 2 pertemuan kita bahas HTML. Kemudian nanti setelah itu baru kita belajar CSS. Setelah CSS selesai, nanti kita bikin rancangan seperti yang kalian bikin di UI UX dengan Figma kemarin. Jadi perlu bersabar, Anda mau tidak mau harus mempelajari modul secara mandiri. Oke, sekarang setelah saya praktekkan cara penggunaannya, saya akan membuka modulnya. Oke, saya buka dulu modulnya.
Jadi di sini saya sudah menuliskan bagaimana langkah-langkah Anda belajar. Yang pertama, pengenalan format standar HTML mulai HTML, head, title, head, body, sampai HTML penutup. Kemudian nanti yang menjadi tugas hari ini adalah latihan 1 ini, halaman 4. Bentar, sambil saya catat ya, kadang saya lupa. Lat 1 hal 4, kemudian latihan 3, 4, ya halaman 4 sampai bentar, terlalu banyak nanti. Oke, Anda mempelajari halaman 1 sampai halaman 14 dipelajari. 1 sampai 14 ya. Jadi tugas Anda hari ini adalah mempelajari halaman 1 sampai 14, kemudian silahkan dikerjakan latihannya, dicoba latihannya. Dibaca sambil dikerjakan latihannya, yaitu yang dipelajari halaman 1 sampai halaman 14. Itu aja. Terus nanti hasil latihannya silahkan dikumpulkan, nanti bisa Anda zip dulu, jadi di zip atau di WinRAR, jadi atau bagaimana, terserah Anda. Pokoknya latihannya dikirim, hasil latihan kamu. Jadi yang dipelajari halaman 1 sampai 14, pelan-pelan. Kalau ada kesulitan atau sesuatu yang tidak paham, silahkan tanya lewat chat WA. Ya, bisa grup ataupun lewat Japri. Nah, nanti silahkan Anda mengerjakan, nggak usah bingung-bingung ya, kerjakan sebisanya. Karena di situ sebenarnya Anda hanya mengetik ulang. Jadi latihan 1 contoh ya, itu kamu ketik ulang aja. Kamu ketik ulang, kemudian dilihat hasilnya. Nanti kalau sudah berhasil, dikirim. Jadi nanti dijadikan satu folder, setelah itu baru dikirim lewat email ke email saya arifrano@staff.uns.ac.id. Itu pengantar saya untuk mulai pemrograman webnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, saya beri kesempatan. Nggak ada yang bertanya ini? Silahkan. Saya bertanya. Ya, silahkan. Apa aplikasinya harus sama dengan yang Pak Ranu sarankan? Ya, ini aplikasinya kalau pakai Sublime Text itu mempermudah karena Anda hanya mengetik berapa karakter akan dikompliti. Kalau Anda mau manual pakai HTML biasa, yaitu pakai Notepad, itu boleh saja. Terus kalau mau pakai yang lain Pak, boleh silahkan. Tapi saya akan mengajarnya, saya akan menggunakan Sublime ya. Kalau Anda ada aplikasi lain yang Anda kuasai, boleh saja. Gitu Mbak. Mbak Jessica, sudah jelas ya? Baik. Sudah Pak. Oke, yang lain silahkan. Nggak ada? Kalau dirasa cukup, tidak ada yang bertanya, akan saya akhiri kuliahnya dan pastikan Anda sudah absen di OCW karena beberapa minggu kemarin ada sekitar 5 orang yang saya klik izin
walaupun hadir di kuliah saya karena tidak absen. Karena waktunya sudah lewat, ya udah, saya terpaksa klik izin. Ya itu masih mending ya kalau saya kasih izin daripada saya klik alpha. Untuk hari ini masih ada 4 mahasiswa yang belum absen, ada Reski Kusuma, Haidar ada tadi di grup. Haidar, ya, silahkan segera absen. Reski Kusuma, Haidar, Rizky Renaldi, dan Muhammad Gofur Haris Hanafi. Masih ada 4 orang, silahkan segera absen sebelum absennya ditutup. Baik teman-teman, bila mana tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliahnya, kemudian rekaman kuliah ini akan saya upload, nanti malam bisa dilihat di YouTube. Kemudian bagi teman-teman lain yang belum hadir di forum ini, tolong diberitahu supaya mengakses materi pengantar pemrograman web HTML. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.